Selamat pagi, siang, sore, malam, ya tergantung lah nontonnya kapan. Duh, gue ngangkat putar. Gue gagal. Sorry, gue ngangkat. Ayo Yang mau gue. bagi, iya, artinya kita tukeran. Ya, lu aja, skipnya sama. Dua, tiga. Ya ampun, Hempe, lu ngapain? Hai, selamat pagi, siang, sore, malam. Tergantung kalian kapan nontonnya. Yang penting, welcome to Kotusi. Podcast Korban Tugas Kolaborasi. Apa, Bu? Ya. Kenalkan, nama saya Yosefin dan ada Amel. Hai. Dan juga ada Nathan. Halo. Nah, nih guys, kita hari ini mau ngobrol di podcast Kotusi kali ini, tapi belum ada topiknya nih. Coba kita cari topik di sosmed dulu deh. Topik. Oke. COVID semua isinya ya guys. Kayaknya bosen lihatnya. Coba kita lihat berita. Ada berita yang lagi topik, yang lagi hot topik ya. Yaudah kita bahas COVID aja deh. Soalnya yang hot topik cuma COVID ternyata belakangan ini. Gara-gara pandemi soalnya. Tapi sabar deh, arti dari pandemi itu apa sih? Pandemi itu kayak wabah yang menyebar di wilayah yang luas. Terus kayak waktunya tuh juga sama gitu. Kalau atau enggak kayak sederhananya tuh kayak wabah yang mendunia lah gitu lah. Oh, begitu. Terus? Kalau contohnya yang ada itu kayak sindrom pernapasan akut berat. Ditemukannya itu di Cina, di Guangdong pada bulan November 2002. Nah, dikembangin sama WHO itu baru 4 bulan kemudian, kayak sekitar Februari 2002 lah. Nah, terus kata WHO itu ini penyakit SARS, ini nama lainnya SARS. Itu nularnya cepet banget, terutama di Singapura, Vietnam, sama Hong Kong itu. Terus tanggal sekitar 15 Maret lah, tahun 2003, itu WHO katanya itu SARS itu jadi ancaman global oleh WHO. Nah, terus menurut laporan yang dibuat oleh WHO itu ada sekitar 8.000 orang yang meninggal sama ada ada 8.000 yang terkena SARS sama 700 yang meninggal. Nah, itu tuh, gimana sih cara virus SARS dapat menginfeksi manusianya? Oh, ada beberapa cara sih. Pertama, itu kita nggak bisa terkena SARS gara-gara ngehirup virus dari percikan liur orang. Misalnya kalau habis bersin atau dari batuk itu kan keluar percikan ludah tuh. Kalau misalnya kehirup tuh virusnya bisa masuk. Terus habis itu kalau misalnya orang yang terkena SARS itu, kalau misalnya tangannya ada virus SARS terus nyentuh orang lain itu juga bisa nular. Terus habis itu kayak membagi, kayak berbagi penggunaan alat makan kayak sendok atau garpu, kalau dibagi itu bisa tertular juga. Terus tapi ya bagusnya pandeminya berakhir tanggal 5 Juli 2003 kalau nggak salah. Oh, begitu. Jadi perbedaan antara pandemi COVID-19 sama SARS itu apa dong? Nih ya, kalau SARS itu kan kayak 2000 terjadi itu kayak 2002 sampai 2004. Terus kayak dampaknya itu kayak ke seluruh dunia, kayak 8.000 lebih orang yang terkena wabah ini. Terus 800 orang kalau nggak salah meninggal kan. Terus tingkat kematiannya itu kayak di bawah 10%. Terus kalau COVID kan kayak dampaknya tuh kayak negara Indonesia. Terus dengan 3 juta orang terinfeksi dan tingkat kematiannya di bawah 3%. Kalau SARS itu dia bisa dikasih obat, misalnya kayak lopinavir, ritonavir. Terus habis itu penularan SARS itu nggak segampang COVID, terus nggak secepat COVID. Nah, tapi kalau COVID itu penanganannya itu dia pakai vaksin. Kalian tahu kan ada banyak macam vaksinnya, lupa gue namanya. Terus COVID itu juga penularannya lebih cepat, jadi itu bedanya sama SARS. Guys, jadi kepikiran nggak sih gimana masyarakat zaman dulu itu kayak menghadapi pas bertahan pandemi SARS gitu? Ya
bener juga sih, jadi kepikiran banget. Iya juga sih. Abis seingat gue pernah baca artikel gitu. Katanya itu saat mereka SARS itu saat pandeminya mereka diperiksa kesehatannya oleh KKP. Terus 2 minggu ke depannya mereka dikasih pedoman di rumahnya. Terus habis itu kalau kita sekarang COVID kan terkenal PPKM kan kebijakannya. Nah, kalau SARS itu mereka dulu terkenalnya sama community isolation. Setahu gue sih hampir kayak social distancing sih. Jadi mereka itu mengurangi kontak dengan masyarakat biar nggak menular ke orang lain SARS-nya. Oh, jadi artinya makna yang kita bisa ambil itu kita harus mengikuti peraturan yang ada ya. Siap, kayak kita tuh nggak boleh keras kepala sama opini sendiri. Kayak kita juga harus kayak ngeliat dari sudut pandang yang lain juga gitu. Betul. Bentar. Maskerku jatuh nih, bentar. Jangan dipakai lagi lah. Kotor itu. Bisa aja lantainya udah COVID tuh. Tapi sayang, ini baru dipakai. Daripada dibuang ini pakai percobaan aja nggak sih? Percobaan. Apa tuh? Gimana kalau kita tes masker ini dapat mencegah penularan COVID atau enggak? Wah, boleh tuh. Nih, seru nih kayaknya nih. Oke. Tapi sabar. Gimana? Coba kasih tahu gimana. Yang ditaruh di bawah keran air itu bukan sih? Iya, benar. Cara taunya bahwa dapat mencegahnya gimana? Kalau airnya tidak tembus saat masker ditaruh di bawah keran airnya nyala, itu berarti dapat mencegah virus yang masuk. Kalau airnya tembus, berarti masker itu nggak dapat mencegah masuknya virus. Oh gitu ya. Oh gitu. Baru tahu gue. Daripada lama kita coba praktik aja yuk. Oh jadi kalau gitu airnya nggak nembus ya. Artinya masker itu emang efektif dong buat lawan COVID dong. Tapi kenapa bisa gitu? Kenapa kalau airnya nggak nembus itu membuktikan kalau masker itu efektif lawan COVID? Gimana tuh? Nih, gara-gara virus COVID itu menyebarnya lewat droplet atau partikel air. Oh iya ngerti. Oke, makasih Mel, makasih. By the way nih ya, kan virus apa sih kok bisa ada di mana-mana? Ini tuh virus COVID-19. Kan kita dari tadi coba praktek untuk mencegah virus ini. Maksudnya tuh virus COVID-19 itu dari mana, bagaimana gitu. Oh, nih. Di COVID-19 itu penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, penyakit ini menimbulkan gejala-gejala pernafasan, gangguan pernafasan. Gitu. Sabar. Bukannya COVID-19 itu virus ya? Kenapa jadinya penyakit? Nah, itu nih. Sebenarnya itu banyak orang keliru. Jadi COVID-19 itu nama penyakitnya. Kalau nama virusnya itu beda lagi. Terus nama virus yang benar apa? Ingat gue penyakit ini disebabkan virus SARS-CoV-2, kepanjangannya apa gitu, gue lupa deh. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Gimana sih? Lupa, yang maklum dong. Namanya panjang soalnya. Emang bagaimana virus itu nyebarnya? Kan kayaknya kedengarannya tuh gampang menular gitu loh. Partikel air, tadi kan udah dikasih tahu sama Amel. Jadi itu kalau orang lagi batuk atau bersin tuh, dia bisa ngeluarin virusnya, virus SARS-CoV-2 itu. Oh iya, lupa gue. Tapi cara kita tahu kalau kita kena COVID-19 itu gimana sih? Lihat gejalanya. Gejala kan ada demam, batuk, pilek, hidung berair, ingusan lah. Terus bersin-bersin. Terus tenggorokannya kadang-kadang bisa sakit, nyeri gitu. Terus nafas sama ada ya gejala-gejala lain sih. Gue nggak tahu, bukan dokter. Jadi mirip flu ya? Mirip dong, karena virus yang menyebabkan flu itu ada di keluarga yang sama dengan virus SARS-CoV-2. Keluarga Coronaviridae namanya. Tapi jangan salah loh, COVID itu lebih bahaya daripada flu. COVID itu bisa nyebabin pneumonia sama kematian kalau nggak salah. Itu hati-hati. Waduh, serem ya. Gimana sih biar kita nggak kena COVID gitu, jadi takut, tahu nggak sih?
mencuci tangan dengan benar dan teratur, karena sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Menerapkan physical distancing, usahakan jangan keluar rumah, kecuali untuk pengobatan atau ada hal yang lain mendesak. Menggunakan masker dengan benar hingga menutupi hidung dan mulut. Dan hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Itu. Oh, jadi kita harus mengikuti prokes gitu ya, biar angka kasusnya nggak naik. Oh iyalah, pastilah. Sorry, baru gabung, tadi ada tamu. Gak apa-apa, BI mana? Tadi dia yang suruh. Halo, sorry telat, biasa. Biasa mulu. Guys, hold on. Tadi kan kita ngomonginnya menjaga kesehatan pada saat pandemi tuh. Terus kan salah satunya olahraga. Iya tuh, kayaknya kita kurang olahraga nggak sih di masa pandemi ini? Olahraga cuma pas jam olahraga aja. Bener juga kata Josephine. Kadang olahraga di luar rumah tuh rasanya mager banget. Harus pakai masker lah, kan pengap. Kalau dipikir-pikir ada loh olahraga yang nggak usah pakai masker dan di rumah aja, nggak perlu keluar rumah. Contohnya kayak yoga tuh. Nggak pakai masker, nggak perlu keluar rumah, dan simpel lagi gerakannya. Yoga tuh kayaknya kita bisa deh, gampang itu soalnya. Simple kan gerakannya. Coba dong gerakannya apa aja, dan tunjukin dong gerakannya kayak gimana. Jadi gerakan, setahu gue gerakan yoga itu ada 3. Ada upper, middle, sama lower. Jadi gerakan upper itu ada banyak, tapi kita ambil yang elbow touch. Gerakannya seperti ini. Terus ada chin down. Nah, kalau ini gerakannya seperti ini. Ada tangan di belakang seperti ini. Terus ada juga gerakan papan untuk memperkuat otot bagian tubuh seperti otot tangan, otot perut, dan otot paha. Begitu juga dengan gerakan papan ke atas. Gerakan ini cukup sulit, tetapi bagus untuk memperkuat otot betis, otot paha, dan otot perut. Kalau yang middle, ada gerakan thread dan needle, ada cow, ada cat, dan ada upward facing dog. Gerakan-gerakan ini ya mudah untuk kita terapkan. Nah, kalau yang lower itu ada high lunge, ada side lunge, sama half pigeon dan garland pose. Semuanya mudah sih. Gue mandi dulu lah ya, gerah banget nih. Seger banget dah, habis olahraga minum air dingin. Gue izin bentar ya, mau bantu mama dulu. Nah, tapi selain olahraga, kan kita juga bisa mencegah COVID, itu salah satu caranya. Itu ngikutin prokes kan. Nah, prokes yang menurut gua salah satunya yang paling efektif itu pakai hand sanitizer kalau keluar. Bisa jelasin nggak hand sanitizer itu apa? Nih, jadi hand sanitizer itu cara pembersih tangan. Bahannya itu kayak alkohol yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme dengan cara pemakaiannya tanpa dibias dengan air. Nah, benar tuh. Guys, kemarin gue cari-cari. Ternyata kita bisa bikin hand sanitizer sendiri loh. Lah, ngapain bikin hand sanitizer sendiri, kan bisa beli. Kita bisa bikin hand sanitizer kalau diperlukan. Misal saat stok hand sanitizer itu di toko itu sekitar tuh habis. Oh, bener juga sih. Seingat gue, kita bisa bikin hand sanitizer pakai glycerol, alkohol 70%, essential oil mint, sama air. Tapi gue lupa langkah-langkahnya gimana. Mana sih? Lu orangnya lupa mulu, lupaan ini. Jadi pertama siapin alat bahan. Terus masukin alkohol ya, sekitar 60 ml. Habis itu masukin gliserol 70 gram, terus diaduk.
Terus masukin beberapa tetes, misalnya dua essential oil biar wangi gitu ya. Terus tinggal pindahin ke botol hand sanitizer, udah deh. Gitu doang. Nah, itu tuh caranya. Ya, Fe, gimana? Tapi guys, kemarin kan kita diajar di sekolah tuh kalau setiap molekul memiliki bentuknya masing-masing. Kira-kira bahan yang ada di hand sanitizer tadi termasuk gak ya? Pastilah. Nih, kan tadi hand sanitizer itu ada air. Air itu kan H2O. Jadi itu tadi dari satu atom oksigen sama 2 hidrogen dong. Nah, kalau gitu dia bentuknya V. Bentuknya V. Terus habis itu ada etanol, ada 2 atom karbon, ada 2C. Terus habis itu ada 2 atom hidrogen sama 1 atom oksigen. Nah, gliserol itu dia bentuknya bentuk molekul ya. Itu jadi dia gabungan, tahu gak sih? Dia gabungan dari bentuk tetrahedral sama V. Dia gabungan. Terus kalau gliserol itu dari 3 atom karbon, 8 atom hidrogen sama 3 atom oksigen. Bentuk molekul atomnya juga gabungan, tapi bentuknya jungkat-jungkit. Nah, jungkat-jungkit sama V. Gitu. Gitu. Nih, Nathan kedengarannya kayak profesor gak sih? Oh iya nih. Enggak lah. Kan diajarin sekolah gimana sih? Ah, banget sih buat hand sanitizer. Pusing. Ya, bayangin aja kalau nggak ada hand sanitizer, kita juga susah untuk membersihkan tangan. Ya intinya jaga kebersihan lah kalau COVID gini mah. Yang penting jangan kena COVID, udah bagus buat kita. Dampaknya terlalu parah buat ya banyak bidang lah. Banyak banget dampaknya. Wah, jadi ternyata COVID-19 ini dampaknya besar banget ya. Iya dong, kita juga ngerasain di bidang sekolah. Oh iya ya, sejak pandemi kita mulai melaksanain PJJ. Tapi PJJ itu apa? Aduh, nggak tahu lagi. PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Yang kita lakuin sekarang loh, gimana sih? Ya gitulah. PJJ ini dilakukan sama semua di semua sekolah atau gimana? Kalau tahu gue ya mirip-mirip kok, kayak PJJ biasa pakai PPT atau video pembelajaran gitu, terus dibagiin di Google Classroom. Terus kita juga pakai Zoom kan buat pelajaran. Ya kadang juga pakai Google Meet juga sih. Ada beberapa pakai Zoom, ada beberapa pakai Google Meet. Iya tahu, tapi sistem penilaian di PJJ sama aja kayak waktu sebelum pandemi nggak sih? Sama sih harusnya. PJJ kan setahu gue juga pakai sistem standar nasional kan kalau penilaiannya. Harusnya sama. Terus nih buat device, biasanya tuh pakai laptop kan? Enaknya sih pakai laptop, kayak gue pakai laptop sekarang. Tapi ada yang pakai HP atau tablet. Ya senyaman mereka lah pakai apa. Tapi nih tetap paling penting buat PJJ internet pasti. Iya, itu mah pasti kita pakai WiFi atau kuota buat ngakses materi sama Zoom meeting buat PJJ. Jadinya kota yang dipakai orang-orang buat PJJ berarti banyak. Terus gimana kalau misalnya kotanya habis? Ya kalau nggak salah sih pemerintah tuh kasih kuota subsidi buat orang yang buat pelajar PJJ. Karena ada beberapa orang katanya kan tadi nggak ada, misalnya nggak cukup beli kuota atau wifi dan dikasih sama pemerintah gitu. Tapi ya sebenarnya di luar PJJ kita tuh masih bisa belajar sendiri sih. Soalnya PJJ kan sifatnya terbuka gitu. Jadi kayak kita bisa cari-cari materi di Google gitu. Tapi PJJ nggak enak banget tuh, sumpah. Setuju banget sumpah. Kayak banyak banget yang gak enaknya kayak gangguan sinyal atau device bikin PJJ-nya terhambat. Terus kadang kelewat gak sih materi yang dijelasin sama guru-guru. Terus kan banyak kita
kan device-nya nggak gitu bagus buat PJJ. Nah, iya tuh. Gue juga dengar ada siswa jadi harus ke sekolah buat ngumpulin tugas. Terus masa nggak sih sama PJJ tugas makin banyak? Jadi stres banget deh. Kadang gue bergadang buat ngerjain tugas kayak hampir tiap hari lah. Jangan gitu lah. Kalau PJJ itu kuncinya menurut gue itu atur waktu benar. Tapi sekarang ini emang PJJ itu tugasnya makin banyak kan. Jadi harus ngatur waktunya harus lebih pintar. Tapi meskipun gak enak ya emang tujuannya baik lah. PJJ kan ya kayak sekolah. PJJ itu sekolah jadi kalau mau enak ya harus ngurangin penyebaran COVID tadi. Jadi memang yang paling amat ya paling aman yang PJJ sekarang kalau nggak mau kena COVID. Iya. Terus nih kalau nggak salah ya, PJJ juga tujuannya supaya aksesnya bisa luas dan merata. Jadi bisa ningkatin mutu pendidikan Indonesia. Kalau dipikir-pikir lagi, PJJ juga banyak nguntungin kita banget. Iya, bener. Kak, kita tuh jadi nggak buta teknologi sama PJJ. Jadi makin ngerti dan menguasai teknologi yang dipakai. Oh iya, terus kayak kalau buat gue enaknya itu materi bisa ulang kapan aja. Itu kan ada guru-guru yang kasih PPT tuh. Nah, gue jadi saat kelas itu saat Zoom itu gue nggak harus nyatet, tinggal dengerin gurunya aja ngomong. Nanti kalau mau nyatet, tinggal lihat dari PPT yang dikasih, tinggal catet. Terus habis itu ya family time-nya makin banyak. Jadi sering ngeliat muka bapak mama itu. Iya, setuju banget. Jadi, selain karena wajib, menurut gua PJJ ini bagus untuk dilakuin. Tapi emangnya gimana sih cara device yang kita pakai itu berfungsi kayak webcam sama earphone gitu? Ya, itu namanya sih interaksi device kalau nggak salah. Jadi device-device yang kita pakai itu bisa berinteraksi sama device lain gitu ya? Ya iyalah, device hampir semua device ada interaksinya. Emang interaksinya gimana sih? Kalau gue baca-baca sih, dia itu inti dari interaksi device itu ada input sama output. Gitu. Iya, kalau nggak salah ya, input device itu device yang nangkap atau ngumpulin data kayak kamera atau mic gitu. Oh, jadi kalau output tuh yang nampilin hasilnya, nggak sih? Iyalah, betul. Kayak monitor sama earphone. Jadi input device itu yang ngirim data, terus yang terima itu output. Terus output itu ngeluarin hasil datanya biar kita bisa lihat atau dengar gitu. Terus contoh interaksi gimana sih? Masih belum maklumin lah. Ya, misalnya kalau PJJ sekarang sih PC sama PC atau laptop sama webcam. Webcam kan input device kan. Iya. Terus abis itu dia nangkap datanya visual, bentuknya video atau foto gitu. Terus diteruskan ke komputer PC atau laptopnya. Nah itu nanti diproses. Oh, ya. Jadi nanti kita bisa lihat hasilnya di input device-nya kan, gitu kan? Enggak dong, Nah, kalau interaksi, enggak gitu. Bisa lihat hasilnya itu dari device-nya gitu. Dari kalau misalnya webcam itu bisa ngeliatnya dari monitor gitu. kalau interaksi handphone sama earphone juga nggak sama? Iya, jadi outputnya kan earphone-nya kan dia ngeluarin suara. Nah, terus misalnya kan sekarang lu lagi pakai earphone tuh. Nah, itu inputnya dari laptop lu kan sekarang. Nah, Iya. input datanya itu berasal dari laptop lu, misalnya Zoom ini. Nah, itu nanti keluar lewat outputnya ya earphone lu. Gitu. Iya. Jadi nanti diterusin dari earphone jadi gelombang suara. Jadi kalau pakai earphone itu ya jadi lebih privasi lebih private daripada pakai speaker kan langsung ke telinga gitu. Ngomong-ngomong, gue dapet permat nih, tapi gue bingung cara ngerjainnya gimana. Materi apa tuh?
Ini loh, soal yang pertidaksamaan irasional sama pertidaksamaan mutlak. Oh, yang itu ya? Bukannya gampang ya? Ya, gue saat jelasin kurang ngerti aja materinya. Mana soalnya? Coba bacain. Nih soalnya ya. Jadi dibikin dari kalimat gitu jadi bentuk jadi bentuk persamaan. Kalau enggak, jadi pertidaksamaan kalau ini. Jadi fx dalam puluhan ribu rupiah tambah 200 itu jumlah yang perlu dijual lagi. Nah, dia itu lebih besar sama dengan GX-nya atau offsetnya yang puluhan ribu rupiah. Nanti pertidaksamanya akar X-1 lebih besar sama dengan X-2. Nah, kalau misalnya bentuk ini yang ada akar segala itu, dia ada dua kondisi. Kondisi pertama itu kiri kanannya itu positif dua-duanya. Kalau misalnya gitu, dia syaratnya itu X-1-nya lebih besar sama dengan 0. Terus X-2 itu juga lebih besar sama dengan 0, kan positif. Nah, habis itu persamaannya tadi awal yang akar X-1 lebih besar sama dengan X-2 itu lu kuadratin. Nah, kalau kondisi yang kedua itu ada plus sama yang satu plus, yang satu min. Nah, yang X-1-nya itu yang plus, gara-gara kan akar. Nah, tapi kalau yang ini X-2-nya min, artinya lebih kecil sama dengan 0. Lebih kecil 0, maaf. Nah, solusinya itu tinggal digabungin himpunan penyelesaian kondisi 1 sama kondisi 2. Nah, habis digabungin dapatnya 1 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 5 plus akar 5 per 2. Nah, tapi kan di soal ini ditanya tentukan jumlah masker. Jumlah masker nggak mungkin akar-akaran dong, nggak mungkin dong. Nah, artinya kita harus buletin. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu 1 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 3. Gitu. Oke, makasih. Oh ya, sama yang pertidaksamaan mutlak. Sini, gue paham tuh materinya. Gue kasih soalnya nih ya. Nih, jadi kita pemisahan ya, X-nya itu sama dengan penghasilannya sesuai ekspektasi. Jadi X dikurangi dengan 2 juta, jika dimutlakkan akan kurang sama dengan dari 200.000. Habis itu kita kan urain, minus 200.000 ini lebih kecil sama dengan X min 2 juta, lebih kecil sama dengan 200.000. Habis ini kita ya tambahin sama kurangin gitu-gitulah. Habis itu kita ketemu HP-nya, jadi 1,8 juta lebih kecil sama dengan X diantara lebih kecil sama dengan 2,2 juta. Wah, gila. Makasih. Gue dengerin kalian tuh kayak dengerin guru. Akhirnya selesai juga tugas matiknya. Emangnya COVID ini tuh bikin pembelajarannya agak sulit. Itu bukan belajar doang susah. Banyak ya, pendidikan bukan satu-satunya bidang yang susah gara-gara COVID loh. Gara-gara COVID ini salah satu bidang yang kena dampak itu kesehatan, yang pasti. Kesehatan orang-orang itu kan banyak dampaknya gara-gara COVID. Nah, tapi cara mencegahnya salah satunya cuci tangan kan, ya kan? Cuci tangan dengan baik dan benar. Nah, tapi itu benarnya gimana sih? Kalian ada yang tahu gak? Setahu gue itu cuci tangan selama minimal tuh 20 detik. Terus cuci tangannya satu tangan, bukan telapak doang. Jadi kalau kita cuci tangan harus hitung itu sampai 20 detik. Kalau nggak pas 20 detik gimana dong? Ya, pakai timer aja. Ribet pakai timer segala, cuci tangan aja harus ada setup segala. Kalian penonton yang nonton di podcast ini juga ada yang pertanyaan gitu gak? Gimana cara biar cuci tangannya pas 20 detik ya, biar kita nggak nular COVID gitu ya. Kalau misalnya ada, kita nih ada solusinya. Tim kami itu membuat produk, itu sebuah dispenser sabun gitu. Dispenser sabun bedanya apa sama yang lain nih?
Nah, bedanya itu dispenser kita memiliki timer selama 20 detik. Jadi kalau mau cuci tangan nih, gak usah kira-kira lagi. Nah, kalian juga bisa cuci tangan dengan bersih dan mudah. Nah, tapi kita sendiri juga masih bagian produk ya. Masih tahap, kalau misalnya lagi gambar tahap sketching, lagi prototype. Jadi belum selesai produknya. Masih ada banyak kekurangan. Kayak misalnya timer ini harus mati manual. Terus bahannya masih nggak kokoh. Terus habis itu tetap ini handmade. Jadi bukan bikinan pabrik. Jadi ya pembuatnya berantakan. Bahan-bahannya juga dari bahan bekas. Juga ya kabelnya juga masih ke expose kan. Ya gitu, kabelnya masih terekspos gitu loh. Iya, suara-suaranya juga kayak kurang jernih gitu Nah, ya. iya, kurang bahasanya jernih. juga kurang jernih. Makanya kita harus masih perkembangan lah. Nah, gitu guys. Tapi nih ya, apa cuma cuci tangan dan pakai masker aja untuk menghindari COVID? Enggak dong. Jadi pemerintah itu udah ngeluarin kebijakan-kebijakan untuk mengatasi COVID-19 nih. Tapi bukannya masyarakat itu kurang setuju sama kebijakannya? Iya nih, nggak tahu kenapa katanya kurang efektif gitu. Katanya sama kurang cepat, kebijakannya kurang efektif sama efisien gitu katanya. Ih, kalian tahu dari mana tuh? Itu setahu gue kemarin tanggal 24 Maret tahun 2020 kan, iya 2020 kan saat baru COVID baru ada di Indonesia kan. Jadi yang survei sekitar 10.000 orang. Katanya mayoritas dari mereka itu nganggep kalau pemerintah itu kurang cepat sama kurang efektif nanganin penyebaran COVID gitu. Padahal gue kira kebijakan pemerintahnya itu main efektif kok. Kemarin kan ada PPKM tuh. Saat itu kan ekonominya juga turun banget-bangetan kan. Nah, saat new normal ekonomi negara itu jadi naik lagi. Gue kurang setuju sama lu. Tujuan utama kebijakan ini tuh buat mencegah COVID. Tetapi saat new normal kan akibatnya kasus makin banyak. Bener banget tuh, gue setuju banget sama Nathan. Tapi menurut gue juga pemerintah udah efektif kok, tapi mungkin bisa lebih efektif lagi aja gitu. Tapi gue penasaran deh, itu kan semua kebijakan-kebijakan pemerintahan pusat. Kalau pemerintahan daerah, kontribusinya apa? Pemerintah daerah itu kontribusi kalau COVID gini ya di bidang ekonomi, namanya program percepatan pemulihan ekonomi nasional. Nah itu. Jangan lupa guys, program vaksinasi. Oh iya benar-benar. Tapi kemarin tuh gue liat berita, katanya kalau berita-berita hoax itu menghambat kebijakan pemerintah loh. Sumpah. Iya, misalnya nih ya, hoax-hoax tentang bahaya vaksin atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang mubazir itu bikin puyeng pemerintah. Yalah, masa mereka percaya sih kok kayak gitu? Kan biasanya itu jelas banget tuh hoax, gak jelas. Kenapa tidak? Orang-orang kan sering kena hoax karena tidak mencari website yang benar dan terpercaya. Bener, mereka juga nggak ngecek sumber informasinya. Jadi sembarangan percaya aja gitu sama beritanya. Kenapa sih orang-orang sebar hoax kayak gitu? Jelas. Nih ya, mayoritas sih nggak sengaja, gara-gara malas baca, sama cuma nggak sekilas dari berita aja. Jadi saat dia menyebar beritanya itu nggak akurat, keliru, atau kurang lengkap. Tapi ada aja gitu yang sengaja nyebarin hoax. Lah, kenapa gitu? Gue juga kurang tahu sih ya. Sebenarnya mau mereka tuh apa gitu. Yang penting tujuan mereka ya nggak bener lah. Jadi kalau cara kita cegah hoax gitu gimana sih, kan nggak bagus, apalagi saat COVID gini. Jangan langsung menyebar suatu berita sebelum mengecek kebenarannya. Terus kita juga harus mencari informasi dan mencari sumber kebenarannya juga.
coba cek website yang terpercaya kalau mau lihat berita. Foto juga jangan interpretasi sendiri, harus juga tahu konteksnya. Tapi nggak adil sih buat orang yang dapat hoax gitu. Kan harusnya nggak boleh nargetin orang hoax gituan. Setuju. Kita harus bertanggung jawab sama informasi yang kita bagi ke orang lain. Coba bayangin, kita kasih berita hoax bahaya nih ke orang yang kita kasihi, kayak keluarga atau teman. Kan nggak seru. Bener-bener nggak seru itu. Hai guys, sorry baru gabung lagi. Oh iya, hari ini hari Kamis ya. Berarti hari ini English Day dong. Benar juga. Okay, we are going to use English for the last section of our podcast. Okay. I agree. Now, the last thing is the summary of the podcast. And today's podcast, the summary of it is that the COVID-19 pandemic has led to a dramatic loss of human lives worldwide and presents a new challenge to public health, food systems, and the world of work. I think it's because COVID-19 is very easy to spread to people who don't follow the health protocol, right? For those who don't follow the protocol, we've made a poster for them. COVID-19 is too deadly to ignore. Wearing a mask is easy enough to do. That's actually a nice slogan. Well, we should wear masks to be safe from COVID-19. Wearing masks will reduce the spread of COVID-19. Yeah, I agree with that. If you are wearing a mask, you can cook or sneeze into your mask so that viruses can go through the mask. But neither if you wear a mask nor if you don't, always cover your mouth and nose when you are coughing or sneezing, or use the inside of your elbow like this, and do not spit everywhere. Of course. Jadi ya, tadi udah summary-nya, udah kesimpulannya. Makasih buat yang udah nonton podcast ya. Sekian dari kami, udah nggak ada. Pertama, kalian ada tambahan nggak? Ada tambahan buat yang nonton ini? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ya, jaga Oke. prokes saja. Oke, kalau gitu sekian dari kita kelompok 2 dari 10 MIPA 2. Ini tugas kita. Terima kasih. Dadah. Guys. Salam dari Binjai.